Shalom alaihim bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu peserta sekolah tinggi Alkitab, kita masuk di dalam pelajaran nomor 046 ya, 046 ya. Ulangan 3 ayat 23 lalu masuk di Ulangan pasal 6. Lah kenapa ada apa ini? Ini di sini ada syahadat ya. Ulangan pasal 3 sampai nanti dicomot lagi Ulangan pasal 6 ya. Ulangan pasal 3 ayat 23 sampai 25. Musa memohon supaya bisa masuk ke Kanaan. Nih ya. Ayat 26 sampai ayat 29, Tuhan marah dan tetap melarang Musa masuk ke Kanaan. Nah, sekarang kuisnya. Sebutkan setidaknya 5 kesalahan fatal Musa sehingga Musa ini nggak boleh masuk ke Kanaan. Sekali lagi kuisnya, sebutkan setidaknya 5 kesalahan fatal Musa sehingga Musa ini oleh Tuhan tidak boleh masuk ke Kanaan ya. Jadi dia cuma capek doang bahwa orang Israel keluar dari tanah Mesir, nyebrang Laut Tebro di padang gurun, giliran mau masuk ke Israel kagak boleh. Gara-gara setidak-tidaknya melakukan 5 dosa atau kesalahan fatal di mata Tuhan. Kita masuk di Ulangan pasal 6. Saudara-saudara, Ulangan pasal 6 ini ada syahadat loh ya. Syahadat Israel ya. Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Tuhan huruf besar semua. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, Alkitab menulis Tuhan itu Esa. Allah itu Esa karena Tuhan itu Allah. Alkitab tidak pernah menulis Allah tidak Esa. Sekali lagi, Alkitab menulis Allah itu Esa. Alkitab tidak tidak pernah menulis Allah itu tidak Esa. Ya, baik yang menganggap Allah itu ada pribadi-pribadi, ada pribadi 1, pribadi 2, pribadi 3. Alkitab tidak pernah menyebut Allah itu pribadi. Allah itu roh. Ya, Allah itu maha hadir. Jadi definisi Allah Esa adalah Allah itu satu, atau Ehad, atau Ahad, atau Allahu Ahad, pasti satu. Bukan 2, bukan 3, bukan 3 dalam 1, bukan 2 dalam 1, bukan 4 dalam 1, bukan banyak dalam 1. Allah itu satu. Itu definisi Esa, Allah itu satu. Kemudian Allah itu roh. Kemudian Allah itu maha hadir. Allah itu satu, Allah itu roh, Allah itu maha hadir. Nah, kuisnya adalah cari ayat Alkitab yang mengatakan Allah itu satu, Allah itu roh, Allah itu maha hadir ya. Cari ya kuisnya ya, cari ayat Alkitab Allah itu satu, Allah itu roh, Allah itu maha hadir. Ini Ulangan 6 ayat 4. Nah, kuis lanjutannya di Perjanjian Baru, apa yang tertulis tentang Allah? Itu kuisnya. Apakah Esa atau tidak Esa? Ya, di Perjanjian Baru, kalau Perjanjian Lama Ulangan 6 ayat 4. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau di Perjanjian Baru apa ngomongnya? Alkitab menulis apa? Cari ya. Cluenya di kitab Markus ya. Apakah di sana ditulis Allah itu Esa atau berubah? Ya, saya mau kasih tahu.
Allah tidak pernah berubah. Dari dulu ya esa, sampai selama-lamanya ya esa. Esa tadi ada 3 pengertian tadi. 1, roh maha hadir. Nah, ya. Patung Nebukadnezar itu 1 enggak? 1. Allahu Ahad enggak bagi orang Nebukadnezar, bagi orang Babel. Patung Nebukadnezar itu Allahu Ahad sebab hanya satu-satunya. Tetapi tidak roh dan tidak maha hadir karena patung. Makanya patung Nebukadnezar itu Allahu Ahad bagi orang Babel, tetapi bukan esa. Patung Firaun bagi orang Mesir, Allahu Ahad itu Allahnya dia, Allah yang satu, tetapi tidak roh, tidak maha hadir. Itu bukan esa. Allahnya orang Palestina apa? Dagon. Itu Allahu Ahad bagi orang Palestina. Ya, sebab satu-satunya doang, tetapi bukan roh, bukan maha hadir. Allahnya orang Quraisy batu. Lanjutin sendiri. Ya. Oke. Terus kita masuk di ayat 6 sampai 9. Saking pentingnya ya bahwa hukum-hukum Allah itu harus diingat dan harus sering dibicarakan, ditulis, diikat di tangan ya. Ini bisa secara fisik, bisa juga secara ya zaman dulu ya. Kita membayangkan zaman dulu belum ada USB, belum ada flash disk, belum ada disimpan di data ya. Jadi peraturan-peraturan Allah itu diikat di tangan, ditulis gitu loh ya. Terus dijadikan lambang di dahi ya. Ya begitulah ya. Terus ditulis di tiang-tiang rumah, di tiang gerbang ya. Kakek saya itu dulu sering nulis di tiang-tiang rumah. Ya nulis apa ya itu, tapi bukan Kristen ya. Dia sering nulis ayat-ayat di tiang rumah, maksudnya kurang lebih begitu. Buat nginget gitu loh, kalau lagi duduk-duduk, tuh ayatnya sekian, pasal sekian, tetapi bukan Kristen ya. Kakek saya bukan Kristen dulu ya. Terus ayat 14, jangan mengikuti ilah lain. 16, jangan mencobai Tuhan. Itu ayat 16. Kuisnya, berikan contoh mencobai Tuhan. Kan ada ayatnya nih, jangan mencobai Tuhan. Di dalam di dalam di dalam Ulangan 6 ayat 16. Ulangan 6 ayat 16, jangan mencobai Tuhan. Kuisnya, berikan contoh yang mencobai Tuhan. Itu kayak apa sih? Ya. Baik saudara-saudara, benang merah yang kita mau ambil dari Ulangan 3 sampai Ulangan 6 ini, bahwa di sini ada syahadat orang Israel. Allah itu esa. Tidak pernah Allah itu tidak esa. Ingat ya, di luar sana Allahnya orang Kristen itu 3 loh. Ya, saya termasuk penghujat begitu dari dulu ya. Paling demen saya menghujat-hujat gitu. Allahnya orang Kristen ada 3. Ya. Di sini syahadat berlaku. Allah itu esa. Tinggal Anda jelasin. Esa itu pasti satu, pasti roh, pasti maha hadir. Ya, Anda tidak akan mendapat pelajaran seperti ini dimanapun. Tidak akan dapat. Ya, 11 tahun yang lalu saya sudah clear tentang hal ini ya. Cuman dulu belum masuk internet, belum masuk YouTube. Ya. Jadi nggak heboh. Sekarang heboh. Allah itu esa, heboh. Tapi nggak ada yang bisa bantah. Bantahnya pakai tafsir semua, diketawain ya. Alkitab mau dilawan pakai tafsir, pakai teologi, ya nggak bisa lah ya. Allah itu esa. Allah tidak pernah tidak esa. Allah tidak pernah disebutkan ada pribadi 1, pribadi 2, pribadi 3, pribadi 4. Allah bukan pribadi. Allah itu roh. Nah ingat ya. 1, roh maha hadir. Itu kunci definisi Allah esa ya. Ini penting untuk ini. Kemudian ya harus diingat lah ya, harus kita itu mengingat terus ya. Zaman sekarang kan banyak cara ya.
lewat Android suci ya toh. Android yang ada kitab suci kan, Android suci. Ya, itu kita bisa banyak belajar dari situ. Baik, pelajaran nomor 046 saya sudah sampaikan. Shalom alaihim, bismillahirrahmanirrahim, haleluya, amin.